Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Afifah Kinaya dalam acara Sekilas Info. Dan nantinya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana perekonomian di negara Turki, bagaimana Turki bisa melunasi hutang-hutangnya dengan tuntas dan lain-lainnya. Untuk info selengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ekonomi Turki adalah ekonomi pasar yang berkembang sebagaimana didefinisikan oleh Dana Moneter Internasional. Turki adalah salah satu negara maju di dunia menurut CIA World Factbook. Turki memiliki produk domestik bruto nominal terbesar ke-19 di dunia dan produk domestik bruto terbesar ke-13 menurut point-to-point protokol. Inilah pemimpin pemerintah Turki yang awal mula dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923. Di bawah pimpinan Atatürk, ekonomi maju dari kebijakan berbasis negara menjadi ekonomi campuran yang sejalan dengan peningkatan modal di masyarakat. Perekonomian Republik Turki dapat dilihat mulai awal tahun 1923 sampai 1929. Yang dimana kebijakan pembangunan menekankan pada akumulasi pribadi. Di tahun 1929 sampai 1945, kebijakan pembangunan menekankan akumulasi negara dalam periode krisis global. Tahun 1950 sampai 1980 ini adalah periode industrialisasi yang dipandu negara berdasarkan proteksionisme pengganti impor. Dan di tahun 1980 sampai seterusnya, negara Turki melakukan pembukaan ekonomi untuk perdagangan liberal barang, jasa, dan transaksi pasar keuangan. Tepat pada tanggal 9 Juli 2018 di Ankara, Turki, Erdogan resmi menyambut kepemimpinan barunya. Usai memenangkan pemilu dengan peroleh suara 52%. Erdogan sangat berambisi untuk menjadikan Turki semakin kuat sesuai pidatonya dalam acara penyambutan kepemimpinan baru Turki. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecek. Bu şekilde güçlenen Türkiye, elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Türkiye'yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için makroekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız. Daha teşekkür ediyorum. Perekonomian negara Turki semasa pimpinan Erdogan. Yang pertama, nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Berita tentang melemahnya lira adalah kabar buruk yang menyambut Erdogan di awal tahun 2018 ini. Bahkan angka tersebut telah mencapai rekor terendah 66% di bulan Agustus. Meski begitu, Erdogan tetap optimis dan berusaha menularkan keyakinannya. Dikutip dalam CNBC, dalam sebuah kesempatan, Erdogan berkata, "Jika mereka memiliki dolar, kita memiliki masyarakat, kita memiliki Allah." Demikian kata Erdogan dalam usaha menenangkan. Melemahnya mata uang lira terhadap dolar Amerika Serikat ini diketahui sebagai dampak kebijakan Donald Trump yang menggandakan tarif impor baja dan aluminium dari Turki. Fakta tersebut dipaparkan oleh Donald Trump di Twitternya yang mengatakan bahwa impor aluminium dan baja akan meningkat sebesar 20%. Pasar global bergejolak pekan lalu dengan saham-saham anjlok. Sementara situasi beragam terjadi di Asia, di mana pasar negara berkembang seperti India dan Indonesia rentan dampak memburuknya perekonomian Turki.
Amerika Serikat mengancam sanksi baru tambahan kepada Turki. Jika pendeta Amerika Serikat yang ditahan tidak segera dibebaskan, tapi juru bicara menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat disalahkan atas anjloknya ekonomi Turki. Turkey's financial situation has been in the works for quite some time, and it dates prior to the imposition of sanctions on August, I believe it was August the 1st. Menurut analisis permasalahan, ekonomi Turki sangatlah dalam dan terjadi jauh sebelum keseteruan saat ini antara Presiden Erdogan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. His economy is structurally unsound in the sense that it is very heavily based on rapid growth, cheap credit, reliant on projects in the construction sector. And the most dangerous part is that it is very heavily leveraged in terms of foreign debt, especially dollars. And so with the depreciation that we're seeing in the lira versus the dollar of 40% already this year, it makes it much more complicated and expensive for Turkey to be able to repay those debts. Sementara investor berhati-hati mengamati hubungan antara Turki dengan negara-negara Asia Pasifik yang termasuk di antara 20 sumber impor Turki yang dipimpin oleh Tiongkok. Akan tetapi sebagian besar analis tetap mengkhawatirkan perekonomian Turki, terutama apakah perusahaan-perusahaan Turki akan bisa melunasi hutang-hutang mereka. Dan akhirnya di masa pemerintahan Erdogan, utang negara Turki dapat teratasi. Meski nilai lira terus melemah, Erdogan dalam pidatonya mengingatkan bahwa ekonomi Turki telah tumbuh 7,4% pada kuartal pertama di tahun 2018. Selain itu, Erdogan juga mengantarkan Turki menjadi negara perekonomian terbesar ke-10 di dunia serta terbesar ke-6 di Eropa. Produk domestik bruto Turki tersebut diketahui mencapai 827 miliar US dollar pada tahun 2013, yang artinya peningkatan yang dicapai sangat drastis sejak tahun 2002, tepatnya ketika Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri. Sejalan dengan itu, Erdogan berhasil mengantarkan Turki menjadi negara bebas hutang, di mana pencapaian ini pertama kalinya dalam rentan waktu 19 tahun terakhir. Utang negara Turki kepada Dana Moneter Internasional atau IMF dinyatakan lunas di tahun 2013. Sebagaimana dilansirkan di Herald Daily News bahwa pelunasan yang dimulai dari tahun 2002 sebesar 23, miliar US dollar telah berhasil Erdogan atasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan perekonomian di negara Turki. Kurang lebihnya saya mohon maaf.